innahum yarawnahu ba'ida. Orang-orang yang tidak percaya akhirat itu memandang akhirat itu jauh. Wa narahu qariba, kata Allah, padahal kami memandang itu dekat. Itu pula yang membuat kita kadang bepergian ke satu tempat seolah-olah berangkatnya lama tapi pulangnya cepat. Ya apa ya? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada 3 perkara ya dalam mengarungi kehidupan ini. Tentu kita tidak hanya berfokus pada al-amru bil ma'ruf, ya, perintah kepada yang ma'ruf, tapi juga harus mengimbangi dengan an-nahyu 'anil munkar, ya, melarang sesuatu yang munkar atau menjauhi sesuatu yang memang tidak disukai oleh Allah. Sesungguhnya dalam satu hadis, mungkin hadis ini sudah masyhur di telinga panjenengan sedoyo, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kariha lakum qila wa qala wa idha'atul mal wa kathratus su'al." Ini kata Rasulullah. Sungguhnya Allah benci terhadap kalian, kata Rasulullah, 3 hal. Jadi Allah itu membenci kita dalam 3 hal. Yang pertama adalah kathratus su'al, ya. Kathratus su'al au qila wa qala. Qila wa qala dulu ya. Kita ambil qila wa qala. Qila itu mendengar. Jadi ada perkataan masuk ke telinga kita. Kemudian qala itu kita mengucapkan perkataan itu. Jadi meneruskan perkataan itu. Nah ini bahaya, jamaah. Di kitab-kitab hadis itu biasanya ditulis di awal itu ya. Kata Rasulullah SAW beliau memperingatkan, kafa bil mar'i kadziban. Seseorang cukup dikatakan sebagai pembohong bi ayyahditsa kullama sami'a. Seseorang itu dikatakan pembohong kalau seseorang itu menceritakan setiap apa yang ia dengar. Jadi dapat berita apa saja langsung diceritakan, ya, tanpa ada koreksi terlebih dahulu. Ini bahaya. Dan ini sumber perselisihan di umat akhir zaman ini, apalagi di era teknologi yang seperti ini. Teruskan itu bahaya sekali. Jadi filter, betul filter. Kemudian yang kedua, setelah qila wa qala, ada idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Nah, di budaya masyarakat kita masih sering memang ya, terutama dalam hal maksiat. Sebelum Ramadan, ya, bulan Rajab itu di ujung Sidoarjo sana ada salah satu upacara atau budaya, ya, budayanya nyetel salon derek, dinaikkan ke perahu yang besar-besar itu, kemudian mabuk-mabukan datang. Ini bahaya. Jadi membuang-buang harta. Cuma jangan sampai kita mengartikan membuang harta ini dalam urusan kebaikan. Contoh, urusan memberi atau sedekah. Dalam surat Al-Ma'arij, Allah juga mengatakan salah satu cirinya orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah itu adalah walladzina yusaddiquna walladzina hum, memberi, orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta mereka, ya, lisail wal mahrum. Jadi untuk orang-orang yang meminta secara terang-terangan, wal mahrum, meminta secara sembunyi-sembunyi atau karena malu dia menahan diri tidak meminta-minta. Jadi membelanjakan harta, menginfakkan harta, sedekah itu termasuk barokahnya umat Islam di Indonesia. Jangan sampai
Ya, salah satu ciri syarat terjadinya kiamat itu saat orang sudah akan menyedekahkan hartanya kemudian tidak ada yang terima. Ini repot karena di Timur Tengah sana orang mau menyedekahkan hambanya saking banyaknya yang mau bersedekah sampai dibelikan klub bola itu ya. Uang untuk bayarin Cristiano Ronaldo itu berapa kalau dipakai untuk membuat sekolah di Indonesia? Ya, berapa sekolah-sekolah kita misalnya, sekolah-sekolah Muhammadiyah yang masih gedungnya MI, yang gedungnya biasa-biasa saja, muridnya tidak seberapa banyak, itu kalau gajinya Ronaldo misalnya 1/100 saja disumbangkan, tidak karu-karuan. Itu agama. Ya, ini barokahnya umat Islam di Indonesia, masih banyak orang membutuhkan, masih banyak orang meminta. Artinya apa? Kita tidak usah mikir. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang yang dalam hartanya ada hak bagi orang yang membutuhkan. Lisaili wal mahrum. Jadi tidak usah mikir, oh ini cari hak butuh, sebetulnya tidak butuh, tidak usah. Kalau minta kasih saja sudah. Rasulullah itu tentu ya. Rasulullah punya satu makanan, ya, tinggal itu makanannya, kemudian ada orang minta, dikasih sama Rasulullah. Maka Rasulullah itu disebut ajwadan nas. Al-jud, jawad itu ringan seperti angin ya. Kalau urusan kebaikan tidak pakai mikir. Kalau urusan kebaikan tidak pakai mikir. Cukup dengan rasa percaya. Nah, yang ketiga, ini yang sering mungkin terjadi di kita. Apa yang dibenci oleh Allah itu adalah salah satunya adalah kasratus su'al. Banyak bertanya sesuatu yang menimbulkan kegaduhan. Ini maaf. Karena turunnya ayat ini ada ayat yang berkenaan dengan masalah kasratus su'al ini. Surat Al-Maidah ayat 101, ya ayyuhalladzina amanu la tas'al an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau bertanya tentang sesuatu kalau sesuatu itu diterangkan malah tambah membebani kamu, malah nyorono awak dewi. Nah, ini berkenaan dengan surat Al-Maidah ayat perintah tentang haji, surat Ali Imran. Ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, kemudian diterangkan oleh Rasulullah dapat wahyu itu, wahai manusia, diwajibkan atas kamu berhaji. Ada yang tanya, aku lu amin ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ada yang bertanya itu. Setiap tahun tarai, wahai Rasulullah. Sampai 3 kali bertanya, aku lu amin. Setiap tahun tak Rasulullah. Kemudian Rasulullah mencari orang yang bertanya. Coba mana yang bertanya tadi? Lau qultu na'am lawajaban. Seandainya saya mengiyakan, diwajibkan 1 tahun, repot sendiri. Antriannya 20 tahun. Antriannya 27 tahun. Kalau Rasulullah waktu itu menjawab na'am, repot gitu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah ini sering terjadi di kita. Sudah diterangkan misalnya ya, terutama di persoalan-persoalan khilafiyah. Sudah tahu kita mestinya, oh ini khilafiyah, sudah stop, tidak perlu dibahas. Sik ditakok. Tampilkanlah di YouTube lagi. Naik lagi. Gaduh lagi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, stop lah. Ya. Jadi 3 hal tadi, qila wa qala, ini berkaitan dengan as-suduq, kejujuran kita, termasuk integritas kita, tanggung jawab kita dalam menerima informasi. Yang kedua, idha'atul mal, ya, mengelola harta secara baik, secara bijaksana. Nah, yang ketiga, kasratus su'al. Jangan sampai kita banyak bertanya seperti kasusnya orang Yahudi dulu, Bani Israil. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sungguhnya Allah memerintah kamu menyembelih sapi. Seandainya waktu itu ambil seekor sapi disembelih, selesai.
Lah kok tanya ini sapinya yang seperti apa? Waduh, dijelaskan sampai hampir saja tidak nemu. Iya. Wa makadu yaf'alun. Hampir saja mereka tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena syaratnya banyak. Qalu lana rabbaka ma launuha. Tanyakan kepada Tuhanmu apa warnanya. Waduh, repot. Bagaimana ciri-ciri sapinya? Tidak pernah dipakai untuk menggarap sawah. Warnanya kuning keemasan. Kalau orang melihat jadi seneng. Wah, ini kalau kuning keemasan, tapi kalau ada orang yang melihat tidak seneng, berarti batal ini syaratnya. Nah, itu kan sangat merepotkan. Ya, jadi perintah-perintah agama itu makanya kita diingatkan oleh Allah di surat Ali Imran ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtighaa'al fitnah wa ibtigha'a ta'wil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Warasikhuna fil ilmi, ini penting. Jadi ayat Quran itu ada muhkamat, ada mutasyabih. Ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum perintahnya jelas. Sudah tidak perlu tanya lagi. Rasikhuna fil ilmi itu yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Wis pokoknya ayat Quran sudah itu dari Allah, saya wajib mempercayai dan melaksanakan. Selesai sudah. Sami'na wa ata'na. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrullah wa taufiq wa syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.